dapat di waktu pagi hari sambil menulis lirik untuk lagu pop. Bilangnya begini maksudnya begitu, kita abadian, fana itu waktu. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang doanya mesti seragam, karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta. Ku pasrahkan saja di dalam dia, aku tak ingin menulis menerka garis di sepanjang lorong itu. Aku tak adanya, paksa pergi. Aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan Juni, dengan murid cantikmu di bumi. Ada derita hari ini di ancestral hidungmu, abadi nyaris seperti puisi. Lagunya begini, nadanya begitu, maknanya tak ada, mirip seperti pejabat. Ternyata hatiku hanya selembar daun. Sialanku mudah terombang-ambing, tapi ku tahu Tuhan akan merawat segalanya. Sebab katanya Jakarta itu kasih sayang. Aku tak ingin menulis menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyanyi apa seperti, ku hanya ingin boti dengan sederhana di bulan Juni, dengan murid cantikmu di bumi. Diilhami oleh sebuah kondisinya seperti, terus terang belakangan ku menjadi penyanyi karena senjata lawan Taufik Ismail. Bolak-balik 7-Eleven ku tulis syair, sebab ku rasa di sana sangat spiritual. Ku tak bisa nulis yang indah dan berbunga-bunga, yang ku ingin langsung saja menikam di hati. Ku tak rela kau menangis menerka garis di sepanjang lorong itu. Aku tak sanggup lagi, Bapak Sapardi. Lihat Ari Reda jualan tiket di Cikini, bikin konser mini merayakan puisi. Bapak Sapardi, doa kami kirim dari sini. Oh cinta kami beri cuma-cuma. Doa kami kirim
Oke. Kita tunggu 15 menit. Buat 27 orang, apa-apa. Kita lanjut aja. Gimana UTS-nya? Susah? Gampang? Lumayan, Pak. Mudah kan ya? Karena kan kisi-kisinya nggak beda jauh, cuman tambahan sisanya saya bilang kemarin apa namanya soal-soal yang dasar-dasar. Terus ada yang salah ini soalnya terakhir seperti saya lihat waktu itu cuma 18 orang pas di kan tuh saya set di ini ya di hari Sabtu jam 12 malam atau bisa dibilang hari Minggu tapi pukul 00 gitu ya. Terakhir dari itu masih waktu itu terakhir startnya itu cuma 18 orang. Akhirnya saya buka lagi sampai hari Minggu. Karena banyak. Pak, maaf Pak. Iya, boleh. Jawabannya itu kan diketik ya Pak, nggak boleh ditulis. Boleh langsung jawabannya ya Pak, nggak usah caranya gitu, langsung isi jawabannya. Kalau dibilang tanya boleh nggak sih gitu ya. Memang sih kalau namanya ujian yang dilihat jawabannya doang sih. Cuman kan karena kita esai, kalau misalnya esai kita kalau esai kan yang maksudnya gini, kalau multiple choice saya kan tutup mata gitu ya. Oh kalau misalnya nilainya jelek, udah jelek gitu. Maksudnya kalau dari hasilnya salah terus nilainya yang kurang-kurang ya nggak satu soal itu nggak ada nilainya kan. Tapi kalau misalnya esai ini kan karena ada caranya, karena ada ininya, kan dilihat pemahaman kalian juga salah di mana. Ada orang yang sudah paham tapi mungkin sedikit kurang teliti gitu kan, apa namanya kurang teliti ininya, kurang teliti tulisnya, tapi tetap saya kasih nilai, otomatis secara nilai pun nggak jatuh seperti itu. Makanya saya lebih suka kasih apa namanya soal esai seperti itu sih. Kalau kamu tadi bilang jawaban kamu, saya belum periksa sih jawaban kamu gitu ya, belum tetap semuanya. Apa namanya ada yang apa namanya ada yang cuma jawabannya doang. Sebenarnya kalau secara jawaban itu paling enggak gitu. Maksudnya memang kan di sini kan caranya panjang ya. Kalau kalian contohnya nih meringkas apa namanya meringkas jawaban gitu ya. Maksudnya meringkas jawaban itu udah mati kayak apa namanya operasi baris elementer ini kan kalau saya kan waktu itu kan ngasih contohnya kan satu-satu gitu ya, maksudnya ketika operasi baris pertama satu tulis lagi, kalian bisa langsung tiga-tiganya tulis, jadi cuman agak lumayan inian gitu, lumayan apa namanya nggak banyak mengulang gitu, bisa langsung 3 kali jalan sekali tulis seperti itu sebenarnya. itu sudah cukup gitu, sudah cukup membaca bahwa oh kalian paham seperti itu sih. Tapi kalau hanya jawabannya aja tetap ada nilainya ya Pak? Tetap ada nilainya, saya usahakan. Kan ada latihan kamu kan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya itulah fungsinya ada latihan-latihan karena apa namanya kalau misalnya seandainya ada yang kurang-kurang bisa ambil dari situ. Pak, minimum nilainya berapa, Pak? Belum saya lihat, belum saya apa namanya tadi apa nilai apanya kalau Nilai untuk minimum nilainya, Pak. Minimum nilai saya sih kurang tahu, dari kampus belum ada briefing minimum nilainya berapa gitu ya. Cuman yang jelas saya nggak mau ngasih nilai mahasiswa saya jelek-jelek, makanya saya bilang latihannya dikerjain, apa namanya latihan dikerjain, terus kita ajarin soal-soal apa namanya sebelumnya, karena kita termasuknya pelajarannya agak sedikit apa ya, sedikit nguras otak gitu ya. Apalagi buat yang karyawan juga sama agak sedikit menguras otak,
harusnya sih nggak jelek ya. Pas saya udah kasih ininya, saya kasih kisi-kisinya, dia itu bisa dibilang 50% lebih gitu kan. Paling nggak kalau kalian kerjaan soal itu dengan benar, ada waktu 2 minggu, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu kan ya. Kalau kalian ini dengan benar ya apa namanya, pastinya nggak mungkin jelek gitu. Seperti itu sih. Pak, Iya. ini dari Dimas Saiful Aziz, Prodi Informatika, dia izin katanya maaf Pak, sebelumnya hari ini saya tidak bisa mengikuti perkuliahan dikarenakan saya lagi muntah-muntah Pak. Oh Gitu iya, Pak katanya. iya, semoga lekas sembuh Dimas. Ya, makasih Pak. Iya, masih ada yang sakit ya. Mudah-mudahan nggak ini ya, bukan pandemi ya, bukan penyakit yang lagi ini. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Sudah UTS dan ya nggak terasa. Ada libur juga akhir tahun. Ada libur kita ya, kalau nggak salah. Saya lihat ini kalendernya. Ya. Nanti bentar lagi UTS, UAS lagi. UAS masuk semester 2. Jangan lupa dipikirin apa yang mau kalian perdalami di bidang IT yang apa ya, terserah sih yang sesuai minat kalian tuh apa gitu. Oh iya, siap Pak. Jangan sampai ketika kalian lulus, oh yang bingung nih mau ngambilnya kemana, fokus ke programming kah, networking kah, ataupun yang lainnya. Beta sih ke programming atau kalian bisa ke machine learning, ataupun yang itu lebih better sih. Karena ya maksudnya gini, karena keadaan lagi seperti ini, memang nggak tahu nih kita di tahun depan untuk yang vaksin gimana. Apakah tetap, maksudnya sih ketika pakai vaksin kita akan kayak kembali normal kayak awal lagi, nggak perlu pakai masker lagi. Kayaknya sih nggak juga ya, tetap pakai masker sih kalau saya lihat. Nah, dari kondisi-kondisi seperti itu nanti berimpact juga kepada perusahaan-perusahaan. Contohnya di perusahaan saya tempat saya bekerja. Apa namanya? Iya, alhamdulillahnya dari CEO perusahaan saya itu menetapkan bahwa ada namanya kerja dari rumah itu akan selamanya gitu. Jadi ada 2 pilihan, kerja dari rumah atau kerja dibagi 2 tim A, tim B. Tapi itu permanently gitu ya, untuk selama di kantor yang di tempat saya bekerja gitu. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Di sisi lain ada efisiensi dari apa namanya, jadi cost-nya gitu, listrik, internet segala macamnya, dan mereka nggak perlu apa namanya, internet, cost lunch, nggak perlu bayar itu. Terus jadi si karyawan ini juga apa, maksudnya fisiknya segitu-segitu aja, cuman orangnya nambah, seperti itu sih. Bisa dibilang seperti itu. Karena kan ketika sebuah perusahaan karyawannya bertumbuh, otomatis secara bisnis baik gitu ya, bertumbuh juga. Gitu. Nah, mungkin di kedepannya akan banyak perusahaan-perusahaan seperti itu sih. Nah, yang perusahaan-perusahaan seperti yang pekerjaannya lebih banyak ke software sih, lebih itu data analis, business intelligence, ke sistem analis juga kayak gitu. Kalau networking mungkin bisa dibilang sama juga, sebenarnya bisa di rumah juga, cuman sometimes mungkin kalian akan ke onsite ke kantor gitu untuk cek. Seperti itu sih. Lalu saya dulu, kita akan belajar tentang vektor. Oke. Nah, vektor.
Nah, di vektor ini kita belajar vektor dalam sistem koordinat. Sistem vektor berdimensi 3, kuantasi sumbu, sama norma suatu vektor, sifatnya apa sama, iya, norm, bukan norma, norm ya, suatu vektor. Gak banyak materinya. Di bab ini ada, saya bagi beberapa ini sih, pertemuan mungkin 2 atau 3, karena kalau jadi satu agak cukup pusing. Oke. Nah, vektor, apa yang disebut vektor gitu ya. Nah, vektor ini ada titik awal disebut dengan initial point, dan titik akhir disebut sebagai terminal point. Nah, kalau dari simbolisnya, simbolisnya kalau vektor ini ditulis dengan huruf tebal ya, kecil dan tebal. Dan untuk yang skalarnya itu adalah bilangan real, tapi dengan huruf kecil garis miring seperti itu. Nah, di sini seperti gambar contoh sini sebuah vektor. Ini baterai mau habis. Nah, jika titik Nah, di sini jika titik awal sebuah vektor adalah sebuah vektor adalah A dan jaraknya adalah B, maka bentuknya adalah seperti gambar ini ya, gambar yang enggak terlihat. Saya vektor AB, sini A, sini B, seperti itu. Gambar 311A. Kita masih belajar tentang pengertiannya ya. Nah, dan apakah yang disebut dengan faktor-faktor ekuivalen gitu ya? Sebuah faktor yang bernilai sama walaupun posisinya berbeda, itu aja. Nilainya sama, arahnya sama, tapi posisinya berbeda, itu disebut ekuivalen. Seperti itu. Nah, ini karena suatu vektor ditentukan oleh panjang dan arahnya. Ekuivalen jenarkan secara ekual meskipun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jadi ketika nilainya sama, arahnya sama, posisi berbeda, tetap disebut dengan ekuivalen. Nah, di sini ada penjumlahan pada vektor. Penjumlahan pada vektor, definisinya. Nah, jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka untuk penjumlahan pada vektor V dan vektor W adalah mereka yang searah ya. Searah itu maksudnya gini. Searah itu intinya ke seperti ke atas atau ke samping, tapi arahnya tetap dibilang searah itu maksudnya ke samping, gimana jelasin? Arah ke kanan gitu loh maksudnya, bukan ke kiri gitu, tetap ke kanan, bukan ke kiri. Jadi walaupun serong-serong sedikit, tapi ini tetap ke kanan, sedemikian rupa, maka itu adalah di jumlah gitu. Dan ketika dikurang, dikurang dulu. Nah, untuk yang jumlah seperti itu, dan untuk yang vektor V dan W sama dengan vektor W ditambah V ya. Dijelaskan seperti gambar 312B. Nah, di sini ada vektor 0. Vektor 0 itu digunakan sebagai 0. Jadi yang diberikan dengan 0 ditambah dengan vektor tersebut, 0 tambah vektor tersebut, dan vektor ditambah sama dengan vektor tersebut sendiri. Untuk setiap vektor, karena vektornya secara alami tidak memiliki arah, sebuah vektor dapat memiliki arah sembarang, sehingga penyelesaian masalah ditinjau dengan lebih mudah. Jika V adalah vektor tak nol sembarang, maka min V adalah bentuk negatif dari V.
sebuah vektor adalah arah yang berlawanan dari vektor yang plusnya. Contohnya seperti ini, gambar 3,3. Jika ada sebuah vektor, jika V adalah, maksudnya jika V adalah nilai positif pada sebuah vektor dan min V adalah nilai negatif pada vektor V, seperti itu. Dan jika vektor plus ditambah vektor min, maka sama dengan 0. Seperti itu. Dan min 0 juga sama dengan 0. Walaupun sebenarnya min 0 ya secara posisi letaknya tetap di tengah gitu ya. Nah, ini yang jika V dan W adalah vektor sembarang, maka sisi difference dari W dan V adalah V dikurang W sama dengan V ditambah plus minus W gitu. Nah, ini juga sama sih untuk yang minusnya juga, ini hanya sebagai gambarnya aja, bahwa di mana bentuk dari Y, vektor Y dikurangi vektor W adalah satunya ke atas, satunya ke bawah gitu ya, agak sedikit ke bawah. Maka inilah yang selisih dari vektor W dan Y tersebut. Di sini masih ininya aja, pengantar-pengantarnya saja. Nah, jika V adalah vektor tab 0, dan ini buat yang skalanya, dan K adalah bilangan real pada skala tab 0, maka hasil produk K dan vektor V diinfisikan sebagai vektor panjang K kali panjang V, dan arahnya sama dengan V. Jika K lebih besar daripada 0 dan arahnya berlawan dengan V, jika K lebih kecil daripada 0, didefinisikan sebagai, nah kalau misalnya, intinya sih, jika K-nya nggak 0, pasti hasilnya nggak 0 juga. Tapi kalau K-nya 0, pasti hasilnya 0. Seperti itu sih. Jadi kalau kalian ingat skala yang pada matriks, kurang lebih sama seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi gambar juga 3/15. Bentuk-bentuk vektor, ada yang nilainya 1, 2 double, setengah vektor setengah dari ini, min 1. Oh, jangan deketan duku. Atasnya terbalik, dan Tapi jangan di danduk ya lah. minus 3 adalah yang arahnya ke bawah. Dan ini vektor dalam sistem koordinat gitu. Sistem koordinat. Nah, diketahui V adalah sebuah vektor sembarang atau suatu bidang yang disesuaikan sebagai tampak pada gambar di bawahnya 316. Jadi V yang dinamakan sistem koordinat adalah seperti ini ya. Dia punya ada garis X-Y-nya, jadi ininya ada aksisnya. Lalu dia ada titik awal dan titik akhirnya. Titik awal ada V1 dan titik akhirnya adalah V2. Seperti itu. Nah, ini vektor dalam sistem koordinat juga. Nah, di sini Oke. Jika vektor ekuivalen V dan W terletak sedemikian rupa sehingga titik awalnya jatuh pada titik asal, maka ditunjukkan lagi bahwa titik awalnya harus berhimpitan. Berhimpitan karena kedua vektor memiliki panjang dan arah yang sama. Maka vektor-vektor dengan komponen yang sama adalah ekuivalen. Jadi kalau vektor ekuivalen di mana ini contoh ada vektor V dan W. Di sini ada vektor V dan W, sembarangan tapi berhimpitan, maka dia secara nilai sama gitu ya. Dan ekuivalen jika V dan W itu sama. Baik lagi kalau memang nilainya adalah sama. Dan operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skala adalah dengan
jika ditambah berarti adalah V1 tambah W1 dan V2 tambah W2. Jadi setiap vektor ini mempunyai komponen masing-masing, yaitu adalah ada vektor V berarti V2 dan vektor W adalah vektor W2. Jika dijumlahkan berarti jumlahkan masing-masing pada setiap posisinya. Posisi awal, posisi akhir dan posisi akhir, seperti itu. Jadi kalau V1 dengan V1 dengan V2 dengan V2, seperti itu jumlah. Dan untuk skala juga sama. Nah, jika skala berarti adalah skalanya dikalikan sikanya dengan V1, sikanya dengan V2, seperti itu. Nah, contohnya gambar ya. Jika V1 mempunyai titik awal 1 dan titik akhir dan min 2, dan W adalah 7 dan 6, jika ditambah, berarti 1 ditambah 7, plus, nah ini juga ditambah juga, min 2 ditambah 6, hasilnya 8,4. Dan untuk skalanya, dan jika 4 dikali V berarti 4 dikali 1 sama 4 dikali 2, seperti di 48. Nah, jika dikurang, tinggal dikurangin aja sih, sama aja seperti itu. Jika dikurang berarti adalah V1 dikurangin V1 dikurangin W1 dan V2 dikurangin W2. Nah, satu lagi ruang vektor pada ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 berarti mempunyai sumbu 3 ya. Ada X, Y, sama Z. Dan titik originnya di tengah-tengah, seperti ini. Nah, ini contoh dengan gambar. Segi panjang. Di mana di sini mempunyai sudut-sudut adalah X, Y, Z. Dan vektornya adalah P. Dan inilah titik-titiknya X, Y, Z, dan inilah titik si vektornya ini. Inilah titik vektornya. Ini. Di titik masing-masing dari sudut X di sini, ini Y di sini, ini Z di sini. Seperti itu. Nah, contohnya koordinat P. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika pada gambar 10A, nah, mempunyai koordinat 456 ya. 456 berarti X, Y, Z gitu ya. Nah, X-nya berapa? Hitung aja nih. Nah, sebenarnya saya ngitungnya sembarang ya. Masih ketika kayak gini nggak entah di sentimeter atau milimeter seperti itu. Jadi nggak harus ini. Penting kalau kalian pakainya awalnya satu garis seperti ini, sini adalah 1 mili semua seperti itu. Itu aja sih. Nah, yang di sini adalah X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5, dan Z-nya adalah 6. Dan di sini adalah titik vektornya seperti itu. Dan yang gambar 31110 di koordinatnya min 3, 2 sama min 4. Nah, berarti di sini adalah titik ini vektornya. Seperti itu. Mudah ya, gampangan gambar-gambar gini. Tinggal lihat posisinya minus atau plus, tinggal disebarkan. Kalau gambar pakai Word,
ada insert shape ada cube di situ sih. Nah, di sini komponen-komponennya, komponen-komponen pada vektor berdimensi 3. Vektor pada ruang berdimensi 3 berarti memiliki tiga posisi ya. Tiga komponen. Bisa berarti kalau jika ada vektor V pada ruang berdimensi 3 ada V2 V3 seperti itu. Dan contohnya adalah dua vektor yang pada ruang berdimensi 3, maka argumen yang sama berlaku untuk vektor pada suatu bidang digunakan untuk melakukan hasil berikut. Nah, jika ekuivalen berarti jika berlaku vektor ekuivalen berarti V1 dengan V1 sama, V2 dengan V2 sama, dan V3 dengan V3 sama. Dan jika untuk penambahan berarti V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan V3 tambah W3 seperti itu. Dan untuk skalarnya pun juga sama. Berarti tinggal ditambah sampai komponen ketiganya. K kali V1, K kali V2, sama K kali V3. Itu. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor V adalah 1, min 3, min 2, dan W adalah 4, 2, 1, maka jika ditambah, maka hasilnya adalah 5, berarti 1 tambah 4, min 3 tambah 2, sama 2 ditambah 1. Nah, ketika dikali 2 berarti 2 dikali 1, 2 kali min 2, 2 kali 2, dikali. Ini plus. Nah, jika adalah min W berarti adalah min 1 ya, tinggal dikali saja. Min 1 kali 4, hasilnya berapa? Ini berapa? Ini berapa dikali min 1. Gitu. Nah, jika min W sama dengan V ditambah V dikurangin sama dengan V ditambah min W, berarti min 3, min 5, 1 ya. Seperti itu. Nah, untuk vektornya, kadang satu vektor tempatnya sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak sampai titik asal. Jika vektor P1, P2 memiliki titik awal X, Y, Z, maksudnya P1-nya X1, Y1, Z1, dan titik akhirnya P2, Y2, X2, Y2, dan Z3, maka nilai vektornya adalah dikurangin ya. X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y2, Z2, Y2 dikurangin Y1, Z2 dikurangin Z1. Nah, ini 1. Oke. Seperti itu. Ini contoh gambarnya. Pada dikatakan ada vektor P1 dan P2 untuk melihat titiknya. Nah, berarti titiknya adalah Y1 dikurangin Y2, Y2 dikurangin Y1 kurang Y1, Y2 kurang Y2, dan Y3 kurang Y3. Sorry. Y1 dikurangin Y1, Y2 dikurangin Y2. Sorry, X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y1, dan Z2 dikurangin Z1. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan vektor. Nah, kalau untuk menentukan vektor, sama ya, kayak tadi, komponen vektor V. Satu titik awalnya adalah 2, min 1 dan 4, dan P2-nya ya 7, 5, min 8. Maka berarti adalah 7 dikurangin 2, 5 dikurangin min 1,
sama 8 dikurangi 4 seperti itu untuk menentukan komponen-komponen vektornya. Berlaku juga untuk ruang berdimensi 2. Kalau berdimensi 2 berarti nggak sampai 3 dong komponennya, berarti cuma hanya sampai X, Y, seperti itu. Nah, translasi sumbu. Nah, translasi sumbu ini adalah untuk menentukan apa ya, mempermudah sebenarnya kalau saya baca di bukunya. Nah, translasi maksudnya memindahkan sumbu-sumbu koordinat untuk memperoleh sumbu-sumbu baru yang sejajar dengan sumbu yang semula. Gitu kan. Contoh pada 3.14 ini. Translasi sumbu dari sistem koordinat XY untuk mendapatkan sistem koordinat Y aksen sama Y aksen dengan titik asal 0 aksen terletak pada titik XY sama dengan KL. Titik P pada ruang dimensi 2 kini memiliki dua pasang koordinat yaitu XY dan X aksen. Jadi kurang lebih ini apa namanya untuk mencari apa namanya memindahkan sumbu ya, nanti memindahkan sumbu di mana kita mencari nilai Y aksen sama Y aksennya seperti itu. Didapatkan rumusnya untuk Y aksen sendiri adalah X dikurangin K dan ya X aksen adalah X dikurangin K dan Y aksen adalah Y dikurangin L. Nah, contoh persamaan translasinya. Nah, tentukan koordinat Y aksen dan Y aksen di titik P yang koordinat XY-nya adalah 2,0. Seperti itu. Tentukan koordinat XY dari titik Q yang koordinat Y aksen X aksen dan Y aksen adalah -1 dan 5. Nah, untuk A-nya, penyelesaian untuk A di sini adalah ketika untuk mencari Y aksen sesuai rumus yang sebelumnya adalah X dikurangin K dan Y dikurangin L, berarti tinggal dimasukkan saja. Nah, sehingga koordinat P2 adalah, nah di sini karena dia udah ada sini koordinat 2, tinggal dimasukin aja nih. Berarti 2 min 4 sama dengan min 2. Jadi kalau misalnya 2, nah ini adalah 0. Seperti itu. Hasilnya adalah min 2 dan di aksennya adalah min 1. Dan untuk yang persamaan yang B-nya, nah karena kita diminta untuk mencari X-nya bukan aksennya, berarti tinggal di distribusi ke kanan ya, tinggal dibalik ke kiri, sorry. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah X berarti min 1 tambah min 4 sama dengan 3 dan Y adalah 5 tambah terus sama dengan 6. Seperti itu. Oke, masuk ke sifat-sifat operasi vektor. Sama di sini sifat-sifatnya adalah vektor U ditambah V sama dengan V tambah U, dan U ditambah V ditambah W, ya, U tambah V dalam kurung tambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Itu. Dan U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U dan sama dengan hasilnya adalah U itu sendiri. Dan jika U ditambah minus U, minus vektor U, vektor U tambah vektor U sama dengan 0, dan jika skalar K dikali dengan L dan U, maka sama dengan KL dikali vektor U. Seperti itu. Juga sama yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini juga apa namanya, jadi K dikali U ditambah K dikali dalam kurung vektor U plus vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Dan kalau misalnya K dikali L dikali vektor K dikali tambah L dikali vektor U sama dengan K kali vektor U ditambah L dikali vektor U. Seperti itu. Dan 1 dikali vektor U adalah
kita mencari norma. Norma itu kayak panjang. Nah, panjang suatu norma. Panjang suatu norma pada suatu vektor. Nah, jika vektornya adalah berdimensi 2, berarti ini. Berarti norma vektor U adalah dalam akar posisi awal sama posisi kedua ditambahkan di akar kuadrat tambah hasilnya berapa. Nah, jika dia adalah berdimensi 3, berarti tinggal ditambah sampai X, Y, Z-nya gitu ya. Jadi ada U1 akar 2 ditambah U2 akar 2 sama U3, bukan varian pangkat ya. U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 2. Dan ini adalah jarak untuk mencari jarak. Untuk mencari jarak pada vektor. Nah, untuk mencari jarak pada vektor di sini adalah di mana rumus jarak adalah D sama dengan akar X1 dikurang X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 sama Z2 dikurangi Z1 pangkat 2. Dan jika berdimensi 2, hanya 2 dimensi adalah X2 dikurangi X1 pangkat 2 plus Y2 dikurangi 1 pangkat 2. Contohnya seperti ini. Diketahui adalah vektor U-nya posisinya min 3, 2 dan 1, carilah normanya. Ya, kalian masukkan saja U1, U2, U3-nya. U3-nya dikali min 3 berarti 9 ditambah berapa nih? 9 ditambah 4 ditambah 1 itu 14. Jadi 14. Terus lalu jarak T antara titik P1 dan P2 adalah gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya jaraknya berarti tinggal dimasukkan aja P1 di P2 dikurangi P1. Dihapus. Ini dikurangi P2 kan 1 min 3 kurangi ini juga dikurangi. Ini juga dikurangi, tapi di pangkat 2 dulu. Kurangi hasil pangkat berapa? Hasilnya kan 44. 44 dikeluarin ininya 4 kali 11, 2-nya keluar karena 2 kali 2 sama dengan 4 kan. 2-nya bisa keluar, jadi 2 akar 11. Gitu. Nah, definisi dari hasil skalar KU panjang dari vektor KU adalah K kali panjang U. Juga sama ya, seperti itu. Jadi kalian bisa kalikan dulu, kalau jika ada skalarnya dikalikan dengan komponennya dulu, baru dicari normanya. Gitu. Atau kalau mau kalian cari normanya dulu, baru dikalikan juga bisa. Lebih simpel sih dikali dulu kayaknya daripada ini. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Ini yang di norma dan jarak bagian D-nya nih pangkatnya dapat dari mana, Pak? Bagian D. Oh, ini memang rumusnya. Jadi gini, saya memang nggak di bukunya kan secara turunannya panjang ya. Saya cuma ngambil intisari dari ininya doang. Jadi rumus untuk jarak adalah segini. Nah, jadi kalau misalnya mengambil jarak dikatakan bahwa akar
dikali akar dikurangin dari dari posisi X1 X2-nya, X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi X1 sama Z2 dikurangi Z1. Seperti itu. Pak, maaf Pak, nggak bisa minta contoh soalnya lagi ya Pak, soalnya saya masih sedikit ragu sih. Oke, contoh soal gini deh. Kita langsung bahas soalnya aja ya, satu ya. Kalian kan ngelihat kalau di e-learning ada, oh ya untuk saat ini, dan seterusnya kita upload ke e-learning aja ya. Soalnya agak susah saya nyari email kalian kalau misalnya ini. Untuk nguploadnya terserah sih. Intinya sih pasti yang bisa upload adalah file yang bentuknya Word kan, atau Wordnya kalian attach pakai gambar juga boleh, selama masih bisa mencukupi karena dia ada limit ininya, limit uploadnya 10 mega kalau nggak salah sih. Mudah-mudahan nggak diturunin lagi, itu aja. Contoh soalnya, kita coba contoh soal. Nah, contoh soalnya ini, pertemuan ke-9, kita ke-9 kenapa? Karena pertemuan 8 adalah UTS, makanya nggak jadi pertemuan ke-8, jadi pertemuan 9. Seperti itu ya. Contoh soal untuk yang maaf. Yang norma ya. Yang norma atau jarak. Nah, Pertemuan berikutnya ada tugas lagi nggak Pak kira-kira? sebenarnya kalau tugas hampir tiap hari ada. Saya sebenarnya mungkin contoh soalnya sama kayak tugas berikutnya, tapi angka-angkanya dibedain aja gitu Pak. Pengennya sih gitu ya. Ya biar lebih memang benar. Karena sebenarnya gini, saya tuh agak bingung sebenarnya. Kalau di SPS-nya itu materinya banyak, walaupun kadang kalau saya tanya-tanya beberapa dosen, kayaknya materinya kebanyakan deh. Kadang pun kalau saya baca buku di sini pun seperti kayak ini kan kita yang saya kasih sekarang ini kan dua subbab gitu ya. Dua subbab itu bisa dibilang kalau dari buku yang ini keturunan dosa ini adalah satu subbab itu adalah ya satu pertemuan supaya nggak kewalahan seperti itu. Cuman karena materinya banyak, kadang saya masukin 2 atau 3. Kadang kalau misalnya terlalu banyak ininya, otomatis kayak kemarin itu pernah cuma 1 doang ya, yang waktu di awal-awal tuh. Yang pertama itu ada cuma saja 1 subbab aja, karena banyaknya. Dan untuk yang selanjutnya adalah, kenapa nggak bisa sama gitu ya? Karena memang materinya berbeda lagi gitu. Maksudnya tetap masih berhubungan, cuman bentuknya beda lagi gitu ya. Yang nanti ada hasil yang ini adalah norma dan jarak gitu kan, dari matikanya nanti akan masuk ke hasil kali titik gitu kan, hasil kali proyeksi, hasil kali titiknya banyak nih, paling besok cuma 1 ini aja sih, seperti itu sih. Dan ini kalau dilihat sebenarnya contohnya mirip-mirip sih sebenarnya. Maksudnya secara ini nggak beda jauh dari sebelumnya gitu, kayak ibarat kayak untuk kalian belajar ini aja sih, bersama linear dan matriks gitu ya. Beruntun nanti berubah seperti itu sih. Pengennya disebut gimana? Maaf Pak, jadi nggak bisa minta contoh soalnya gitu ya Pak? Gimana? Maaf Pak, jadi nggak bisa ada contoh soalnya lagi gitu ya Pak? Soalnya saya masih sedikit ragu sih.
Oke, kasih contoh soal ya. Kita bahas dari soal-soal ini ya. Soal-soal ini kan ada 11 soal latihan ya. Saya buat satu soal lagi buat sebagai contohnya. Izin Pak, boleh bertanya? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau di vektor ini nanti kita pakai rumus persamaan umum dari bidang gitu ya Pak? Misalnya kan dari titik koordinat gitu. Nah itu kan misalnya ada kayak gambar bidang. Nah nanti kita pakai persamaan rumus bidang. Kalau misalnya dia bola, nanti kita pakai persamaan rumus bola gitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi lebih tepatnya gini. Kayak lebih ke karena kan gimana yang jelasin. Kalau yang ini lebih ke ini sih. Jadi memang agak sedikit sama dengan kalau kalian dulu pernah belajar di SMA gitu ya. Sedikit cuman agak mirip-mirip gitu. Cuman bedanya adalah kalau misalnya yang di kita lebih kayak kalau misalnya vektor ini kan ada arahnya. Kalau arahnya plus itu seperti apa sih? Seperti ini. Gitu. Jadi kayak misalkan di awal pangkat vektor kan ya, ada vektor AB itu bentuknya apa? Bentuknya adalah dari A ke B. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan, ke atas gitu kan. Yang ekivalen kayak gimana? Yang arahnya sama tapi dengan nilai yang sama dengan atas berbeda dan tetap ekivalen seperti itu. Terus kalau bentuknya bedanya kan kalau kalian di SMA ini kan rumusnya langsung kasih tahu kan ini gitu loh, tinggal dicoba cari ininya seperti itu. Kalau dikit kalian masuk kuliah cuma lebih kayak kalian perlu tahu dulu nih kenapa dia begini, terus ininya kenapa jadi seperti ini gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya ada pertama sedikit tapi nggak sama-sama banget lah. Jadi kalau misalkan kayak tadi untuk yang vektor kan, seperti semua komponen vektor. Si vektor ini kan mempunyai komponennya ada x, y gitu kan untuk yang 2 dimensi. Nah, kalau yang 3 dimensi ada x, y, z. Terus gimana perhitungannya? Kalau misalnya dihitungnya adalah kalau ditambah berarti tambahin, kalau dikurangin gitu kan. Tapi kalau untuk menghitung komponen berarti adalah dikurangi dengan komponen yang lainnya. Seperti itu sih. Ya mirip-mirip sedikit gitu loh. Jadi sama dikit tapi nggak sama-sama banget gitu ya Pak? Betul, Pak. Betul, nggak sama cuman nggak sama-sama banget gitu. Kalau mungkin ya gimana? Ya jadi saya jadi ragu sih kalau gitu. Ada turunan rumus dari masing-masing itu enggak Pak? Rumusnya yang dari saya kasih aja, dari ini yang contohnya. Nih kalau ini kan masih ngeliat screen saya kan ya? Masih sekarang kan screen saya? Iya pasti. Saya nggak pakai stand monitor soalnya. Nah, soalnya kan cuma hanya sebatas pengantar vektor doang ya dari arahnya. Vektor tuh ada maksudnya punya komponen apa sih, A dan B gitu kan. Ini punya arah. Nah, ekivalennya seperti ini. Berarti kalau nilainya sama, arahnya sama, tapi tetap berbeda, oke, nggak masalah. Nah, kalau misalnya bentuk vektor ditambah W adalah seperti ini gitu kan. Nah, dengan arahnya sama-sama ke arah positif gitu kan, dan yang plus minusnya mana, inilah yang dilihat ininya. Terus kalau misalnya yang V tambah W dan sama dengan W ditambah V dan seperti ini. Itu bentuknya kenapa dia bisa dibilang sama, karena ketika dibuat garisnya dia memiliki bentuk yang sama sebenarnya, hanya dibalik aja seperti itu. Terus yang pengantar ininya yang gambar 3-13 adalah di mana posisinya adalah vektor V dan vektor min V. Nah, ketika mereka ditambahkan menjadi 0, kenapa? Karena ya 1 ditambah min 1 sampai dengan 0.
Nah, yang ini juga sama nih definisinya. Yang perlu kalian sebenarnya sih yang perlu kalian jadi patokan adalah dari definisi ini. Jadi itu sudah cukup gitu ya. Definisinya mana nih? Contohnya apa yang ini definisi W ditambah V. Kalau misalnya kan kalian agak pusing sama gambarnya, mau diabaikan gambarnya, udah yang penting rumusnya aja nih, V dikurang W sama dengan V ditambah W gitu kan. Sebenarnya sih jadi secara operasi distribusi ini kan sama aja ya. Kalau campur kaliannya atau tambah atau kurang-kurangan itu nanti dipindah kanan ke kiri kan memang sebenarnya sama aja gitu kan. Ketika diubah jadi ini ya minus jadi plus, ini tapi berubah jadi minus, sama seperti itu. Terus yang ini juga sama, ada vektor Y yang nilainya vektor Y dikurangin W, dan ini tinggal dikurangin aja. Nah, ketika sudah paham dengan vektor-vektornya, masuklah ke komponen-komponennya seperti itu. Komponen itu berarti yang ada di dalam si vektor tersebut kan. Nah, vektor tersebut kan ini skalar. Kalau tinggal dikali aja kan sama vektornya, skalarnya berapa? 1 berarti 1 kali si V, atau 2 kali itu berarti 2 kali berarti 2V seperti itu kan. Bisa dibilang ya ini definisi seperti ini. Definisi seperti ini yang bisa dibilang patokan kalian cukup dari sini aja sebenarnya. 1. Nah, baru lagi masuk ke komponennya gitu kan. Komponen pada si vektor. Nah, ketika vektor dibentuk bentuk dua dimensi, berarti dia mempunyai komponen XY kan. Berarti ada sudut, ada titik awal dan titik akhir gitu kan. Titik awalnya mana? Di sini. Titik akhirnya mana? Di sini. So, berarti V1-nya di sini. Berarti V2-nya di sini. Itu. Ini untuk komponennya. Itu. Nah, masuk lagi ke komponen yang ekuivalennya. Itu kan sesuai dengan tadi awalnya bahwa si si vektor ekuivalen jika dia bernilai sama. Nilainya sama, arahnya sama, tetap berbeda, nggak masalah. Berarti berlaku juga untuk adalah vektor V dan vektor W ini. Jadi sama kayak di sini nih, kalau ininya gambarnya seperti ini. Jangan dilihat presisinya ya, intinya karena kalau presisi nggak presisi juga gitu saya membuatnya. Tapi kita asumsikan bahwa V dan W ini sama seperti itu. Nah, ketika dikatakan ekuivalen bahwa adalah vektor V dan W ekuivalen jika V dan W itu adalah sama. Nah, jika si V dan W ini sama, otomatis komponennya juga harus sama dong. Berarti kan V1 dengan W1 dan V2 dengan W2 seperti itu. Dan maka jika vektor V ditambah W berarti adalah, kalau ditambah berarti tinggal tambahin aja gitu kan, adalah V1 sama W1 sama V2 sama W2 seperti itu. Nah, yang ini juga sama yang di sini skalarnya, tinggal dikali aja skalarnya sama. Ini bentuk ininya, gambarnya seperti ini. Kenapa kalau bentuk skalar gitu kan. Terus lalu oke. Nah, yang ini adalah contohnya kan. Contohnya jika berarti untuk penambahan nih yang tadi penambahan rumus vektor. Jadi kalau ketika vektor V tambah W berarti adalah komponennya ditambahin. Ini ditambah ini ditambah ini. Kalau dikurangin tinggal dikurangin aja gitu ya. Kalau misalkan dikali sama skalarnya yang seperti ini, berarti ini contoh skalar nih. Berarti kan tinggal dikali aja nih 4 kali 1 sama 4 kali min 2. Jadi 4 sama min 8 seperti itu. Pak, maaf Pak, boleh saya potong sedikit nggak Pak? Boleh. Ya, jadi kalau itu 1 tambah 7-nya itu diganti 8, jadinya
9,4 ya Pak? Betul, seperti itu. Jadi apa namanya sesuai ininya, karena kan si vektor itu punya titik awal sampai titik akhir, jadi titiknya disamakan gitu ya. Jadi titik awal sampai titik awal, titik sampai titik akhir, seperti itu. Lalu ya satu lagi. Oh, berarti yang V tambah W itu kan titik koordinatnya 8,4. Berarti kalau digambar itu kan dari titik V1 paling bawah nyampe ke yang atas tuh ya Pak, atau nyampe yang tengah aja? Itu titik koordinatnya kalau digambar, yang digambar. Gimana? Yang Kan V tambah W itu kan iya, titik koordinatnya 8,4. betul. Itu berarti titik koordinat yang pertama gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau Yang jadi apa namanya bukan titik koordinatnya, lebih 84 ini titik, jadi gini contohnya ya, kan misalkan ya yang ini 17, yang ini adalah min 2, min 26. Dicontohkan adalah seperti ini. Ini saya gambarnya sembarang ya, maksudnya jangan terlalu dilihat titiknya, oh 1 itu seperti ini, 7 seperti ini gitu kan, maksudnya nggak seperti ini ya, tapi saya lebih ngasih ke konsep kenapa ditambahnya seperti itu. Kayak misalkan gini, yang apa namanya 17, yang P-nya seperti ini 17. Yang satu lagi adalah apa namanya min 2 itu dari mana dia? Min 2 sama min 6 gitu kan. Min 2 sama min 6 adalah contohnya awalnya 17 min 2, 6. Misalnya beginilah. Kan di sini 7, sini 6 lebih bawah rendah ya. Ini harusnya lebih bawah ini lagi. Seperti itu kan. Nah, kan perlu dilihat ini. Nah, plusnya itu di mana? Di sininya gitu sebenarnya. Oh, W1 sama W1 di sini. Itu. Di situ sih kalau dari gambar ya. Kalau kalian agak pusing sama gambarnya, ya udah abaikan aja gambarnya. Karena sebenarnya dari soal pun sebenarnya lebih banyak ke ini sih, bukan ke gambar sih, lebih banyak ke angka-angka seperti itu. Nah, kalau yang ini memang skalar. Nah, kalau ini 8 berarti apa namanya komponennya adalah titik awal 8 dan titik akhirnya 4, seperti itu. Pak. Ada lagi mau tanya? Pak. Iya. Itu kan yang keduanya 4 dalam kurung 1, min 2. Kalau min 2-nya diganti min 3, jadinya sama dengan 4 dalam kurung min 1, 4 dalam kurung min 3 ya Pak? Iya betul, sama. Itu min 8-nya dari mana ya Pak? Jadi gini, kan jadi gini, diketahui nih, dicontohkan. Udah ya. Matiin dulu salah satu mic-nya. Lingkaran tapi sekarang. Nah, jadi gini ya, yang dicontohkan adalah 4 dikali P gitu kan. P-nya berapa nih? 1 sama min 2 gitu. P itu dari sini nih P-nya. Nah, jadi ini adalah contoh skalar sih buat yang seperti ini. Ketika dia skalar berarti adalah K dikali komponen pertama sama dikali komponen kedua atau titik awal sama titik akhir, seperti itu. Jadi ketika ini tinggal dikali aja 4 dikali 1 ini ataupun terlalu banyak coretan. Kalau masih bingung wajar sih. Oh, jadi itu 8-nya dari yang atasnya itu ya Pak? Betul. Jadi iya karena dikali sih. Ini jadi dikali. Kalau misalnya V-nya itu 1 min 3, W-nya 7,7, V tambah W-nya tinggal dibalik gitu ya Pak? 1 tambah 7 terus min 3 tambah 7 gitu ya Pak? Betul. Iya betul kayak gitu. Seperti itu. Oke deh Pak. Makasih Pak.
Nah, kayak yang ini skalar yang 4pi juga sama ya, tinggal 4 dikali 1 sama 4 dikali min 2. Jadi 4 min 8. Dan yang selanjutnya, kalau jika dikurangin, berarti tinggal dikurangin aja nih. Berarti yang kita dapat apa nih? Kalau misalnya plus, berarti komponennya ditambahin. Titik awal sama titik awal, sama titik akhir sama titik akhir, gitu kan. Kalau misalnya dikurangin, berarti dikurang juga titik awal, dikurang titik awal, sama komponen, maksudnya titik akhir dikurangi titik akhir di vektor yang kedua ya, seperti itu. Terus kalau skalar gimana? Berarti tinggal dikali aja nih. Skalarnya bilang langsungnya dikali dengan variabel, dengan komponen titik awal dan titik akhirnya, seperti itu. Terus masuk ke vektor nih, ruang dimensi 3. Tambahannya apa nih? Biasanya kita pakai X ya. Maaf Pak, Ya, apa? kalau yang perkalian posisi angkanya sama juga nggak Pak? Nah, bentar dulu. Kita lihat dulu selanjutnya kan, sebelum kita tadi kan. Nah, karena karena di sini perkalian belum apa ya, kita nggak pakai perkalian antara vektor ya, lebih tepatnya perkaliannya itu perkalian dengan skalarnya gitu ya, dengan bilangan realnya. Contohnya vektor kayak tadi ya, kayak misalkan vektor pi dikali dengan misalkan hanya adalah 4. Berarti kan tinggal 4 kali 1 sama 4 kali min 2. Hasilnya 4 4,8 seperti itu. Jadi belum ada secara ini sifatnya juga vektor pi dikali dengan vektor w, seperti itu. Kayak misalkan contoh kayak dari matematika pun sumbu. Nah, di sini juga belum ada nih. Di sini hanya plus minus aja gitu. Plus minus skala itu aja, nggak beda jauh. Ini juga skala juga KL. Kan tadi saya bilang kan setiap yang nggak huruf kecil tidak tebal dia skala, bilangannya apa? Bilangan real gitu kan. Berarti kalau misalnya berarti cuman hanya dengan kayak misalkan K-nya adalah 4 dan L-nya adalah 2, berarti 4 kali 2 dikali U, seperti itu. Atau L kali U dulu, 2 kali U berarti 2U dikali 4, berarti berapa tuh? Berarti 2, itunya 2, berarti 4U gitu kan, seperti itu. Pada sebuah vektor gitu kan. Nah, di sini kan ada ruang dimensi 3 kan. Ruang dimensi 3 ini ada X, Y, sama Z. Dan titik original O di tengah di sini. Nah, jika nah di sini adalah titik ini, titik vektornya, titik Z-nya di sini, X-nya di situ, Y-nya di sini sama Z-nya di sini. Dan ini adalah ini ada titik vektornya, kurang ke sini. Bisa pindah di tengah di sini. Pojok sini harusnya. Nah, di sini adalah titik X, Y, Z, si vektornya tersebut. Nah, makanya di sini kan kalau misalnya kalian lihat, nah, koordinat didefinisikan sebagai 0 ke X, 0 lagi, O ke X, O ke Y, sama O ke Z di atas. Nah, kok X-nya berapa nih? 4. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke sini. Ini nggak presisi 4 ya, saya menghitungnya kalau kalian ada grid line di mana? Di waktu kan ada grid line-nya. Kalian klik biasanya view-nya muncul, saya ngambil dari situ doang. Ini hitungan per kotak di grid line-nya Word. Nah, ini berarti yang 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, si Z-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Gitu. Dan titik di ujung sini adalah titik si 4, 5, 6. Seperti ini kelebihan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang titik koordinat min 3, 2, sama min 4. Gitu kan.
Nah, si X-nya di sini plus, di sini minus kan. Berarti kan di ujung sininya. Di ujung sininya ini minus. Di sebelahnya gitu kan. Sebelah mana ya? Jadi sebelah kiri biasanya kan. Nah, kalau di sini min 3. Min 3 terus ininya 2. 2-nya tuh dari si Y-nya. Berarti di sini. 2-nya 2 plus. Terus si Z-nya 4. Berarti di sini 4-nya. 4. Dibuatlah ininya. Cube-nya. Nah, di sini titiknya. Titik vektornya itu. 3, 2 sama 4. Seperti itu. Terus lalu sama berdimensi untuk yang dimensi vektor pada dimensi 3 komponennya apa? Karena komponennya tadi yang sebelumnya kita udah mengetahui dimensi 2 sampai V2 titik awal titik akhirnya. Nah, di sini ada titik ketiganya gitu ya, posisi ketiganya karena di ruang tiga ruang tiga dimensi gitu ya, atau ruang berdimensi 3. Ruang dimensi 3-nya ada berapa nih? Nah, berarti ada 3 komponen. Berarti ada V1, V2 sama V3. Nah, ketika dikatakan ekuivalen, berarti kan sama aja kayak sebelumnya. Tadi yang saya jelaskan. Ketika katakan ekuivalen bahwa jika nilainya sama, gitu ya. Jika nilainya sama, walaupun posisinya berbeda, itu aja. Nilainya sama nih. Iya, halo? Pak, maaf Pak, boleh ke slide yang sebelumnya itu nggak Pak? Ini? Yang sebelumnya lagi. Ini? Sebelumnya lagi. Ini? Sebelumnya lagi. Ini? Nah ya, ini kan V dan W-nya itu kan penjumlahan. Kalau V dan W-nya itu perkalian, posisinya 1 kali 7, 2 kali min 2 kali 6 atau langsung aja 1 kali min 2 kali Iya, kali 7 kali 6. Yang saya sudah jelaskan tadi dia nanya juga. Kalau yang perkalian kan kalau matriks itu kan baris kali kolom ya Pak. Kalau ini posisinya gimana ya Pak kira-kira? Kalau ini perkaliannya nggak ada, cuman hanya mungkin kali nanti ya. Maksudnya belum sampai ininya, belum sampai materinya. Nanti ada hasil kali titik sama hasil kali proyeksi, tapi belum sampai materinya. Masih di minggu depan materinya. Oh, jadi kemungkinan belum ada tugas yang mengandung perkaliannya gitu ya Pak? Belum. Jadi saya nggak kasih tugas, nggak akan di luar ini sih, di luar materi sih. Jadi saya ngasih tugas paling cuman palingnya tambah ini aja, cari normanya apa, sama skalanya tuh apa, itu aja sebenarnya yang saya kasih tugas. Nah, kasih yang tugasnya kalau untuk yang saat ini perkaliannya belum, tapi nanti hasil kali titik ada sama hasil kali proyeksi. Mungkin minggu depan kita hasil kali titik dulu karena banyak satu subnya. Nah, baru nanti selanjutnya minggu depan lagi hasil kali proyeksi. Baru masuk ke materi. Saya lupa, lihat dulu lagi. Nah. Oke, jadi untuk perkalian belum ya, baru sampai tambahan, pengurangan, sama perkalian skala. Oke Pak. Terus masuk ke dimensi 3, bedanya dimensi sama dimensi 2. Kalau dimensi 2 cuma ada 2 titiknya, kalau dimensi 3 ada 3 titik. Jadi kalau misalnya ditambah, berarti tinggal ditambahin aja. Tadinya sebelumnya sampai V2, kita sampai V3 sekarang. Untuk penambahannya. Berlaku buat pengurangannya juga sama. Berlaku juga untuk ekuivalennya juga sama. Jika ekuivalen berarti adalah V1 sama, V2 sama, dan V3 sama, V3 itu sama. Dan ketika dengan kekuatan skala berarti dikali sampai ke titik ketiganya. Seperti itu. Di sini contoh nih ya, perhitungan vektor dengan komponen. Dan komponen ini, kalau misalnya nanti pointer saya, di sini. Nah, misalkan contoh,
Oke, nah ini. Contoh benar kata dengan komponen, berarti kalau ditambah tinggal 4 ditambah 5. 4 tambah 5, 3 tambah 2, 2 tambah 1. Kalau dikali 2 berarti tinggal 2 kali 1, 2 kali pin ya, 2 kali 3, min 3, 2 kali 2. Jika ini min dikali min 1 nih, salah juga sama, tapi min 1. Berarti tinggal min 1 dikali 4, min 1 kali 2, min 1 kali 1. Biasanya sama. Jika W dikurangin P dikurangin W, tinggal dikurangin aja gitu kan. Berarti V-nya berapa? 3 dikurangin 4. 3 dikurangin 4 aja. 1 dikurangin 4, min 3 dikurangin min 2, terus 2 dikurangin 1. Sama hasilnya. Itu aja. Nah, setelah udah sampai perkalian, penambahan, pengurangan, penambahan sama skalar, masuk ke sini, ke titik awal titik akhirnya. Ini menghitung titik awal titik akhirnya gitu. Nah, tadi kan menghitung komponennya, ini sekarang menghitung titik awal titik akhirnya. Kadang satu vektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Jika vektor ada vektor P1 dan P2, jika ini apa ya sebutnya, P1 dengan P2, nah, titik awalnya adalah seperti ini, X1 dan Y1 dan Z1, dan titik 2-nya adalah X2 dan Y2 dan Z2, maka untuk vektor dari P1 dan P2 adalah X2 dikurangin X1 dan Y2 dikurangin Y1, dan Z2 dikurangi dengan Z1. Seperti itu. Nah, di mana komponen itu seperti diperoleh dengan mengurangkan koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal. Itu aja. Jadi tinggal intinya dikurangin. Nah, contoh menentukan vektor. Contohnya komponen-komponennya. Nah, diketahui P1-nya adalah seperti ini. 2, min 1, dan 4, dan P2-nya 7, 5, min 8. Maka koordinat vektornya adalah tinggal dikurang. Berarti P2 dikurangin P1, X1 dengan X2 dengan X1, Y2 dikurangin Y1 sama Z2 dikurangin Z1. Nah, ketika itu hasilnya ini. Seperti itu. Berlaku untuk dimensi 2. Kalau dimensi 2 berarti cuma ada sampai Y saja. Seperti itu. Nah, translasi sumbu. Translasi sumbu ini apa ya? Memindahkan dari sumbu-sumbu koordinat untuk memperoleh sumbu-sumbu baru yang sejajar dengan sumbu-sumbu semula. Seperti itu. Nah, rumus dari translasi sumbu itu apa? Nah, ketika mencari Y aksen berarti harus diketahui adalah X min K dan Y aksen dari Y min L. K-nya itu dari mana gitu kan. Nah, di sini translasi sumbu-sumbu dari sistem koordinat X, Y untuk mendapatkan sistem koordinat Y aksen dan aksen dengan titik asal. Aksen terletak pada titik. Nah, dia sudah diketahui titik awalnya si X-nya nih. X-nya itu berapa gitu. X-Y sama dengan KL seperti itu kan. Titik P pada ruang dimensi 2 kini memiliki dua pasang koordinat yaitu X-Y dan Y aksen, dan X-Y dan Y aksen sama X aksen sama Y aksen. Untuk melihat vektor hubungan antara keduanya, perhatikan vektor O dan P seperti ini. Oke, pada sistem X-Y titik awalnya adalah KL, titik akhirnya adalah X-Y, sehingga vektor koaksen dengan P adalah X dikurangin K dan Y dikurangin L. Ini sebenarnya lebih ke dasarnya kenapa bisa jadi seperti ini. Maka dari itu, nah untuk X aksen sama dengan
X dikurangin K, dan Y absen adalah Y dikurangin L. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui koordinat Y absen X, Y absen dan Y absen yang titik asalnya memiliki koordinat 41 di koordinat X, Y, dan KL 4,1. Nah, di sini tentukanlah koordinat. Saya nggak ada ngasih A di sini ya. Ada A hilang. Nah, tentukanlah koordinat X aksen dinyatakan dari titik P yang koordinat X, Y 2.0. Yang B, tentukan koordinat X dari titik Q yang koordinat Y aksen X 1,5. Penyelesaiannya gitu kan. Yang A, kita sudah cari ini nih, apa namanya, X aksen dan Y aksennya. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya aja kan, berarti kan X dikurangin K sama Y dikurangin L gitu kan. Kita udah dapat nih 41 gitu kan untuk KL-nya. Berarti kan tinggal 4 X dikurangin 4 sama Y aksennya, ada Y dikurangin 1. Nah, di sini sudah diketahui bahwa P-nya adalah 2 dan 0. Karena koordinat X-nya adalah 2,0. Tinggal dimasukkannya, berarti kan nilai X-nya adalah 2 sama Y-nya kan. 2 mau dikurangin aja. Hasil didapat adalah Y aksennya adalah min 2 dan Y aksennya adalah min 1. Nah, untuk yang B juga sama nih. tinggal kalian masukkan saja bedanya kenapa jadi minus, pindah posisi aja sih sebenarnya. Nah, sehingga koordinat dari X ya dari Q adalah min 1 ditambah 4 sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Seperti itu. Dan di sini kan untuk ruang dimensi, untuk berdimensi 2, ini untuk berdimensi 3 seperti ini. Tinggal ditambah Z juga. Itu aja. Ada yang mau ditanya? Pak, itu kenapa bisa dijumlahin ya, Pak? Yang mana? Yang B. Oh, yang B. Ini gini. Oke. Nah, sebelumnya kan lebih ke ini aja kan. Sebenarnya sih dari rumus awal dulu sih. Dari rumus awalnya kan ini. Nah, rumus awalnya tuh ini. Kenapa jadi plus gitu ya, 4-nya gitu kan. Kita putar balik aja sebenarnya, lebih ke diputar balik ke sini gitu. Ketika X diminta apa sih namanya? Jadi kan di sini sudah diketahui bahwa Y aksennya adalah Y aksennya 1,5 dan 5 gitu kan. Nah, ketika kita disuruh untuk mencari X-nya, 4-nya sudah diketahui, tinggal dipindahin aja sampai tempatnya gitu. Kalau misalnya minus 4 pindah ke sini jadi plus 4 toh. Oh, jadi bedanya yang itu nentuin koordinat yang ada tanda kutipnya itu ya, Pak? Iya, betul. Seperti itu. Oke deh, Pak. Makasih, Pak. Ini juga sama, seperti itu, dipindahin ke sini. Seperti itu. Nah, tinggal Pak, maaf Pak, kalau yang slide 17-nya itu duanya dari mana ya, Pak? Yang di... Bentar, saya nggak bisa ngeliat 17. Jadi dulu yang ini ya. Yang ini kah? Yang slide 17 deh kalau nggak salah. Bentar. Slide 17. Oke, ini kenapa? Oh, ini nih ya. Itu duanya dari mana ya, Pak? Kan V dan W-nya 132 421. Oh, ini. Jadi gini. Oke, 2 ini sebenarnya lebih ini contoh nih, jika V dikali 2 seperti itu. Ini kan maksudnya ini. Iya. Yang
yang duanya ini kan. Nah, jadi ini tuh contoh P ditambah W, dan ini contoh adalah P dikali 2. Jadi skalar gitu. Contohnya K dikali V, nah dengan K itu sama dengan 2, seperti itu. Jadi dia 2. Oh, itu isian soalnya aja ya, Pak? Iya, sampelnya aja. Seperti itu. Oke deh, Pak. Kasih, Pak. Oke. Yang masuk ke sifat-sifat operasi vektor. Ya, tadi saya bilang vektor, sifat operasi di sini masih penambahan, pengurangan, kali dengan skala, itu aja sih. Kali skala bukan kali antar vektor ya. Lalu apa yang menjadi beda di sini adalah untuk menentukan panjangnya. Nah, panjang length sebuah vektor itu di sini disebut dengan sebagai norma atau norm, gitu ya. Nah, dari U nyatakan dengan ini tandanya apakah ini, kalau saya tandanya namanya cuma double bar doang gitu, double bar kurung. Tapi kita sebut norm gitu ya. Untuk dicari dengan normnya, norm U gitu kan. Norm dengan dimensi 2 berarti hanya sampai dengan U2. Kalau sampai dimensi 3 sampai U3. Jangan lupa di pangkat 2 seperti itu. Nah, kalau tadi kan untuk bicara dengan normnya ya, panjangnya. Sekarang bicara dengan jaraknya. Kalau untuk mencari jarak suatu vektor, berarti rumusnya adalah D. Nah, D sama dengan akar X1 dikurangin X2 pangkat 2, Y2 dikurangin sama Y1 pangkat 2, dan Z1 sama Z2 pangkat 2. Seperti itu. Ini untuk 3 dimensi. Untuk ukur jarak 2 dimensi, ya segini aja. Sama aja, tinggal dikurangin Z-nya, dihilangin. Seperti itu. Jadi, kalau yang sifat-sifat operasinya adalah penambahan, pengurangan, perkalian skala, ada normanya adalah akar dengan akar rusak dengan U2-nya. Kalau mencari panjangnya, kalau mencari jaraknya berarti adalah jarak akhir dikurangi jarak awal gitu. Intinya seperti itu. Jadi karena dia 2 dimensi, atau karena si vektor ini punya komponennya adalah 2, gitu kan, minimal 2. Karena ada minimal 2 berarti X1 dikurangin X2 dan Y1 dikurangin 2. Ketika dia jadi 3 dimensi berarti 1 dikurangin X2, Y1 dikurangin 2 sama Z2 dikurangin Z1. Seperti itu. Dipangkat. Nah, contohnya gitu kan. Tentukanlah norma atau norm dari vektor U, di mana komponen adalah min 3, 2, dan 1. Dan tinggal masukin aja. Dia 3 dimensi, min 3 pangkat kali pangkat 2, min 2 pangkat 2 sama tambah 1 pangkat 2. Hasilnya pangkat 14. Terus si ini punya jarak, ada diketahui P1 dan P2 punya jarak sekian. Tentukanlah jaraknya gitu kan. Maka tinggal dimasukkan aja udah. P2 dikurangin dengan P1 ini. X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y1, dan Z2 dikurangin Z1. Hasilnya adalah akan 44. Boleh akar 44, boleh begini. Kalau susah ngeluarinnya gitu ya, agak ini ya. Nggak perlu, nanti juga ada namanya, kalian disuruh mencari derajat ya. Derajat pakai kalkulator sih sebenarnya. Jadi mungkin kalian bisa cari-cari online kalkulator. Nah, jadi itu selalu untuk yang skala dengan norm U, berarti tinggal dikali aja. Jika dia mempunyai skala, berarti kalian bisa, misalkan ada KU di sini. Nah, KU-nya di sini, dia mempunyai skala, kalian bisa
ada dua cara gitu ya. Caranya pertama, kalian kalikan dulu dengan U-nya. Misalkan ya, K-nya adalah sama dengan 2. Berarti kalian bisa kalikan dulu 2 kali 3, 2 kali 2 sama 2 kali 1. Baru kalian cari normnya. Atau ininya belakangan, K-nya belakangan, kalian cari normnya dulu baru dikali. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya sama dengan ini, berarti adalah 2 kali 2 akar 14. Kalau misalnya langsung dikali 2 gitu. Kalau misalnya kalian masukkan dulu, ketahuan juga sih seperti itu. Hasilnya berapa? Sama juga. Cuma dengan bentuk yang berbeda. Itu aja. Ada lagi? Nah, selesai. Besok agak banyak. Enggak banyak sih materinya. Agak cukup banyak. Paham kah? Nah, contoh masuk ke soal kalian. Supaya kalian nggak bingung. Nah, contoh masuk ke kalian. Gambarlah kalau sistem koordinat dengan tentukanlah positivity koordinat. Positivity koordinatnya apa? Gitu kan. Berarti caranya apa nih? Berarti kalian menggunakan yang ini. Cuma gambarlah seperti ini. Gambarlah seperti di slide nomor 15. Seperti itu caranya. Gambar seperti di slide 15. Simpelnya kalau pakai ini ya, saya bilang kalau pakai Word kan bisa pakai grid line. Nah, sini tinggal insert shape-nya, ada garisnya. Jangan lupa di grup supaya nggak mencah-mencah. Setelah shape-nya udah jadi, baru kalian ada cube-nya di sini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Udah. Pilih yang kalian bisa lihat screen saya nggak? Halo? Halo Pak. Bisa nggak screen saya nggak yang soal? Belum, Pak. Belum. Ada, Pak. Belum, Pak. Lupa saya. Oke, saya kasih screen aja. Nah, ini contoh soal ya. Ini kan soal latihan pertemuan ke-9 nih. Pertemuan kita kan UTS ya. Jadi langsung ke 9. Nah, jadi kalau misalnya nomor 1 adalah gambar seperti di slide 15. Gitu kan caranya. Kalian bisa ininya seperti ini. Sorry. Ininya apa namanya? Ini Z-nya, ini Y-nya, ini X-nya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau mau agak diurus sedikit, nah, pokoknya kalian coba seperti itu. Nah, buatlah sketsa dan vektor berikut di mana titik awal tetap pada titik asal. Nah, kalau misalnya ini yang mana? Ini sama kayak yang di slide nomor sketsa awal itu lebih kayak ini sebenarnya sih. Cuman lebih apa ya, lebih simpel aja kayak sketsa awal seperti ini. Kayak slide nomor 3 lah. Seperti slide nomor 3. Terus tentukan komponen vektor titik awal, oke, ini titik awal. Nah, yang ini caranya gimana? Saya share di chat. Soalnya di itu nggak ada ininya. Ini seperti slide nomor
Nah, ini komponen vektor ya. Slide nomor 17. Siap, Pak. Terus, lalu ini tentukan komen berikut. Nah, ini sama aja simpel ini. Ini tinggal kalian ya tambah-tambahan, kurangnya skalar itu aja sama berapa ya? Adalah kan mudah kan ya di nomor 4 ini. Tinggal dikurangin, tinggal ditambahin. Nah, yang ini translasi. Translasi ada contohnya sama lagi contohnya, cuma beda angka doang. Nah, ini tinggal carikan normnya. Ini norm 2 dimensi semua. Ini jarak, bentukan jarak. Berarti jarak pakai ini ya. Maaf. Ya. Pak, maaf Pak, itu yang nomor 4 ada di slide nomor 17 juga ya Pak? Slide. Iya, kurang lebih sama benar. Iya, nomor 17 juga. Sebenarnya banyak diulang sih kalau nomor 4. Ya, siap Pak. Tapi nggak apa-apa, makasih. Slide nomor 17. Terus lalu yang ini saya translasi. Itu mau berapa ya? Nomor 21. Lalu norm. Slide nomor yang norm. 23. Oh, 23. Nomor 23. Ini nomor 24. Dan ini nomor apa ya? Ini sama aja sih. Ini kayak 17. Enggak. Ini combine. Combine nomor 23 plus mana ya? Plus 17 lah. Atau kayak di mana bagian depan tuh. Ya, sifat-sifat aritmatika. 22. Nomor 22. Oke, mudah kan? Siap Pak, makasih Pak. Jadi nggak menebak-nebak ya. Siap Pak. Ini saya share ke chat ya. Kita overload, overtime. Dikerjakan di kertas, boleh. Cuman kan kalian harus submit. Submit ke ini yang siapa nih Pak Aditya. Submit di e-learning ininya. Nggak apa-apa di kertas, di tab di mana? Di Word. Baru tinggal ininya aja. Di tes di Word, baru di submit. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi baiknya sih mendingan diketik, karena soalnya kan sebenarnya mudah ya, nggak terlalu sulit, kebanyakan angka, paling gambar yang atas aja gitu sih. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Jadi kemungkinan soal di pertemuan ke-10-nya itu kalau ada tugas lagi, contoh soalnya itu ada di materinya ya Pak? Iya, biasanya seperti itu memang. Gitu ya, Pak? Iya, memang kalau seperti itu saya. Karena saya nggak ngambil yang beda-beda banget gitu, beda jauh. Soalnya beda jauh banget ya. Karena ya beda jauh juga mikirnya keras juga kan. Oke deh, siap Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, kalau udah saya akhiri, tumpen yang paling lama. Saya akhiri pertemuan kita minggu ini. Semangat semua di ini, coba-coba, jangan lupa selain kelas reguler dicoba mau pendalamin apa,
ada pengalaman yang agak ini waktu dulu saya pernah kuliah, agak kurang mendalami programming, agak menyesal juga sebenarnya. Walaupun nggak suka, dipelajarin aja lumayan. Karena dicarinya macam gitu soalnya. Oke. Saya tutup perkuliahan kita minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo.